Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat pencinta sejarah ekonomi syariah. Kali ini kita akan membahas tentang kisah sepasang suami istri ketika mereka hidup dalam keadaan miskin. Ternyata dia mulai merasa tidak nyaman, merasa tidak puas dengan kehidupannya. Akhirnya mereka berupaya untuk menemukan Nabiullah Musa alaihi wasallam. Dia tahu bahwa Musa itu dekat dengan Allah. Dia tahu bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi utusan Allah. Kalau dia memang benar Nabi utusan Allah, maka perlu minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa lama orang miskin lalu menemui Nabi Musa alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, dia mengatakan, "Wahai Nabi Musa, engkau memang dekat dengan Allah, engkau memang utusan Allah. Lalu, apakah engkau bisa mendoakan diriku yang selama ini hidup miskin untuk bisa hidup sejahtera dan kaya?" Akhirnya melihat keinginan kaumnya, Nabi Musa alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan harapan Allah mengabulkan permintaan sepasang suami istri tadi. Ternyata Allah mengabulkan dalam waktu kekayaannya itu selama 1 tahun. Setelah selama 1 tahun, dia kembali hidup miskin. Sepasang suami istri menerima bahwa keputusan Allah memberikan kekayaan hanya 1 tahun. Kemudian Allah memberikan rezekinya berbagai sumber. Akhirnya dia hidup kaya. Hidup kaya. Ternyata sepasang suami istri ini memberikan tempat huni kaum musafir dengan setiap tempat mereka istirahat dibuatlah tempat lokasi orang musafir beristirahat. Kemudian berkembang sampai 7 lokasi tempat istirahat yang dibuat oleh sepasang suami istri. Melihat peristiwa ini, sepasang suami istri ini ternyata menggunakan kekayaannya itu untuk kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mencabut kekayaannya itu walaupun sudah 1 tahun. Ternyata kekayaannya
Ada bahasa sekarang disebut dengan unlimited. Terus mengalir kekayaannya. Akibat dari kebaikan orang yang menerima harta, kemudian digunakan harta itu dengan kebaikan. Allah hanya memberikan satu pintu rezeki yang dia peroleh. Tetapi dia menggunakan rezeki ini yang kuberikan, dia berikan kepada orang lain dengan 7 pintu. Betapa mulia orang ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut kekayaannya dan terus berkembang. Peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa apabila rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bersyukurlah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan rezeki kita. Ini tidak obah dengan Allah sampaikan. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Kita bersyukur Allah tambahkan. Ini buktinya. Sepasang suami istri yang miskin sudah dijanjikan oleh Allah. Dia hidup miskin. Setelah setahun kemudian, ternyata Allah berikan kekayaannya bersifat berkelanjutan. Akibat menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, para pencinta sejarah ekonomi syariah perlu sekali kita jadikan ini suatu iktibar untuk lebih menggunakan harta itu, pemberian Allah dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.